Salam PKM. Selamat pagi, siang, sore, malam penonton. Jika kalian menonton video ini, perkenalkan saya Pasca. Ada Sebastian, ada Reno, ada Gerin, ada Vigo, dan ada Dilan. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai tilang elektronik. Berikut video penjelasan. Ya makan gak? Hah? Makan Mana? gak? Di katsu deket. Mana itu kalau gede ayo lah guys. Yang deket kos itu. Bos, ya kalau gitu. Oh nggak ada. Apa? Katsu. Katsu. Yang deket kos Gerin. Apa? Motor aja. Oh, gitu. Itu nggak ada helm dong, gimana bro? Ya lah, nggak usah pakai helm lah. Orang dekat di situ. Pakai tuh helm. Cari gimana, we? Beli gimana? Cari. Ada tilang kalian tahu nggak ada tilang elektronik itu tuh bisa tahu kalau kalian tuh melanggar lalu lintas, misal nggak pakai helm, plat motornya ya Nggak usah pakai helm. Deket, nggak usah. Enak loh, nggak pakai helm tuh ada. bener nih kan biasa. Menarik. Dikirim surat cinta dari Kapolsek, boleh juga nih. Ditunggu reviewnya ya mas bro. Jing kena tilang orang, wow, meledak. She jumping and people go yelling. I stay with it now. I ain't talking a loss. Nah, oke teman-teman, jadi itulah merupakan sistem dari tilang elektronik. Dan kita juga sudah menanyakan beberapa pendapat dari masyarakat tentang tilang elektronik ini. Berikut video wawancaranya. Bapak, saya mau tanya nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap tilang elektronik? Menurut saya ya fine, bagus lebih bagus, malah lebih baik Lebih baik ya? lebih baik daripada tilang manual. Soalnya kalau tilang manual itu kan tidak menutup kemungkinan banyak punglinya Ya. gitu kan. Tapi kalau ini otomatis kan masuk kas negara, jadi ya gitu lebih baik tilang. Oke. Yang kedua itu pertanyaannya, apa yang dialami setelah terkena tilang elektronik? Kalau Bapak pernah. Yang dialami mungkin setahu saya, yang pernah saya alami sendiri waktu itu kan saya pernah ditilang. Terus yang yang jadi pelajaran itu untuk kepolisian khususnya, soalnya kan motor saya, cuman yang ditindak kok orang lain gitu kan. Ya. Jadi banyak kekeliruan di situ. Jadi Oke. banyak pemalsuan nomor kendaraan. Jadi itu ya solusinya bagaimana gitu lah. Oke. Gitu. Nah, menurut Bapak itu prosedur tilang elektronik itu udah efektif atau belum? Menurut saya sih kalau sejauh ini belum terlalu Mungkin ya. masih harus banyak yang dibenahi Oke. gitu. Ya. Oke, sekian. Terima kasih Pak wawancaranya. Oke. Pak, yang pertama menurut Bapak tanggapan tentang tilang elektronik itu gimana Pak? Lebih bagus. Jadi nggak disalahgunain. Cuman ya kalau ini kan yang knalpot itu bisa tilang manualnya ada juga gitu. Jadi lebih baik kita lagi banyak sekarang knalpot yang pada berisik jadi aman gitu. Oke, yang kedua Pak, Bapak pernah ditilang elektronik nggak? Belum pernah karena nggak pernah pelanggan. Oh, oke. Yang terakhir ya Pak, menurut Bapak tilang elektronik itu efektif nggak? Kalau menurut saya efektif. Banyak yang bagaimana yang nggak pakai helm atau apa gitu. Itu aja Pak, terima kasih ya Pak. Ya.
Ci, jadi aku punya beberapa pertanyaan terkait kesadaran lalu lintas masyarakat setelah penerapan tilang elektronik. Ya, cuma 3 pertanyaan aja. Pertanyaan pertama tuh, bagaimana tanggapan Anda terhadap tilang elektronik? Tanggapannya mungkin kalau dari segi untuk masyarakatnya baik ya tilang elektronik kan, tapi kalau saya sebagai pengendara juga jadi takut ya kadang-kadang kalau nyetir gitu. Oke, yang kedua, apa yang dialami setelah terkena tilang elektronik? Sebenarnya gue nggak pernah kena sih, cuma setahu gue kayak kalau misalnya lo kena tilang elektronik itu ntar bakal dikirimin surat ke rumah lo dan lo tuh harus bayar dan itu lewat ATM kalau nggak salah. Terus yang ketiga, bagaimana prosedur tilang elektronik dan apakah efektif atau tidak? Prosedurnya kurang tahu ya, tapi kurang lebihnya tadi sih. Jadi misalnya lo di jalan apa kena tilang elektronik, itu kan plat nomor lo itu kan sekarang makanya udah diganti kan di mobil yang awalnya tuh hitam backgroundnya sekarang jadi putih. Itu tuh supaya memudahkan si kamera untuk mendeteksi ini plat nomornya apa. Nah udah gitu nanti lo bakal dikirimin surat ke rumah atau ke alamat rumah lo kalau lo tuh kena tilang elektronik. Nah di situ lo tuh harus bayar ke ATM. Tapi prosedur bayar segala macam gue nggak tahu sih. Kira-kira efektif atau tidak? Sejauh ini mungkin kalau dari proses sendiri efektif, tapi yang nggak efektif itu belum banyak ruas jalan yang ada kamera tilang elektroniknya ini. Kalau di Jakarta mungkin banyak ya, tapi kalau di daerah mungkin Bandung, Bogor itu nggak terlalu banyak sih. Itu sih mungkin yang kurang efektifnya ini. Itu aja sih, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Sebelum itu kita kenal dulu nih, namanya siapa Kak? Halo semuanya, nama aku Basana Manuel. Oke, kita panggil aja Kak Basana ya. Oke, jadi Kak, kita mau nanya nih pendapat Kakak dengan beberapa pertanyaan aja nih. Yang pertama, bagaimana tanggapan Kakak sebagai mahasiswi terhadap tilang elektronik? Oke, menurut aku tilang elektronik itu salah satu cara lebih efektif untuk ngasih efek jerah untuk pengendara di jalanan ataupun dimanapun untuk lebih berhati-hati dalam berkendara gitu. Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalnya kepolisian tuh memang tugasnya untuk mengatur lalu lintas, mengawasi jalannya lalu lintas, kelancaran lalu lintas dan segala macam. Tapi menurut aku dengan adanya sekarang tilang elektronik ini lebih efektif, lebih bikin lebih ngasih rasa takut yang lebih gitu sama pengguna jalan. Oke, jadi Kakak sebelumnya udah pernah kena tilang elektronik belum? Sebelumnya aku belum sih, cuman aku udah pernah ditilang dengan manual, dengan ada polisinya gitu fisiknya. Tapi waktu itu aku pernah sama teman, dia tuh kena tilangnya gitu. Jadi sebenarnya nggak kelihatan fisiknya tapi lebih mengerikan. Jadi orang-orang kayak gimana nih ada tilangnya gitu. Oke, jadi menurut Kakak sendiri prosedur dari tilang ini atau elektronik tilang ini menurut Kakak efektif atau enggak? Menurut aku ada efektifnya, ada enggaknya sih, 50-50. Bisa dijelasin nggak Kak? Karena ini ya, efektifnya tuh gini, pengguna jalan yang tadi aku bilang, sudah aku sampaikan sebelumnya. Kalau misalnya pengendara nih, misalnya dia membawa motor tanpa menggunakan helm ataupun tidak membawa surat-surat, otomatis ketakutan itu ada yang namanya ketakutan hukum, dimana kalau misalnya mereka melihat polisi itu istilahnya mereka lebih takut lah kalau misalnya lihat ada polisi dalam bentuk fisiknya. Tapi kalau misalnya nggak ada tuh mereka udahlah nggak usah pakai helm dan segala macam. Tapi kalau sekarang dimanapun kapanpun dan dalam keadaan apapun mereka harus bawa surat-surat lengkap dan memakai plat nomor kendaraannya, terus memakai helm, memakai standar keselamatan untuk mobil, safety belt, memakai helm dan segalanya gitu. Jadi kalau itu efektifnya, tapi kalau misalnya kurang efektifnya, menurut aku masih banyak tempat-tempat yang butuh teknologi lebih canggih. Itu kan kalau tilang elektronik itu harus ada kameranya, harus ada komputer yang bisa 24 jamnya dan segala macam gitu. Menurut aku kalau misalnya teknologi di kita lebih meningkat lagi hari demi hari, mungkin tilang ini bakal lebih efektif lagi ke depannya gitu. Karena sesuai yang kita tahu juga kalau misalnya warga negara Indonesia itu kita nih sebagai aku sebagai generasi penerus bangsa, kamu juga, kita sudah seharusnya takut sih tunduk sama hukum, karena kan kita juga berkendara itu harus turut di bawah peraturan pemerintah yang diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan gitu. Oke, jadi terakhir ya Kak,
apa pesan kakak buat kayak misalnya kita anak muda yang suka atau senang berkendara? Nah, untuk yang senang berkendara, ya tetap memakai protokol keselamatan. Kalau yang bawa motor, memakai helm, membawa surat-surat lengkap, dan pastikan harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Terus kalau yang membawa kendaraan seperti mobil, yang berbentuk mobil, harus memakai safety belt untuk standar keamanan. Karena kita nggak tahu juga di jalan itu kita akan terjadi apa. Tapi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk yang terburuk dengan memakai protokol keselamatan, pasti kita akan menjadi pengguna jalannya. Oke, siap. Mungkin itu aja yang bisa kita tanyakan kepada kakak Basana ini. Terima kasih banyak kak buat waktunya ya. Sama-sama. Dadah. Ada beberapa pertanyaan terkait kesadaran lalu lintas masyarakat setelah penerapan tilang elektronik. Pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Bapak terhadap tilang elektronik? Tilang elektronik itu bagus dan akan semua diberlakukan mungkin di seluruh Indonesia, namun tetap bertahap. Karena apa? Di Bandung sendiri juga belum begitu banyak ya titik-titik yang belum ada tilang elektronik. Namun nanti kedepannya ada tilang elektronik mobil, jadi walaupun kendaraan roda 4 maupun roda 2. Terus apa yang dialami setelah terkena tilang elektronik? Kalau kena tilang elektronik tentunya harus konfirmasi, mungkin kita ke Polda, nanti kita bayar, denda, sudah selesai. Terus yang terakhir tuh, bagaimana prosedur tilang elektronik dan apakah efektif atau tidak? Prosedur tilang elektronik, kalau sudah terkena tilang elektronik biasanya ada surat pemberitahuan ke rumah. Nah, setelah itu konfirmasi ke Polda, nanti dendanya berapa dibayar, sudah selesai. Dan kalau efektif, sementara ini memang belum, karena belum ada titik-titik yang belum terpasang. Namun kedepannya pasti akan ditambah titik-titiknya, juga nanti ada elektronik mobil gitu. Itu aja sih. Bapak ada pesan khusus? Pesan saya sebagai Kanit Lantas menghimbau masyarakat meningkatkan disiplin berlalu lintas. Karena apa? Cenderung dihilangkannya tilang manual itu cenderung masyarakat menurun kesadaran berlalu lintas. Padahal lalu lintas itu, kesadaran berlalu lintas itu untuk diri sendiri. Karena apa? Untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau fatalitas kecelakaan. Karena apa? Kecelakaan di Indonesia ini angkanya sudah mencapai 93 orang per hari, dan rata-rata yang menjadi korban adalah usia produktif. Nah itu makanya tolong kesadaran berlalu lintas ini tolong ditingkatkan sehingga tidak begitu menimbulkan angka kecelakaan bertambah. Terima kasih ya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa pendapat dari masyarakat yang kita tanyakan tentang tilang elektronik. Nah sekarang kita mau tanya nih pendapat dari teman-teman sendiri gimana? Saya mau. Gimana? Menurut saya efektif. Kenapa? Polisi nggak usah capek-capek ke jalan. Ada CCTV, lebih cepat juga. Oke, itu menurut Vigo. Ada lagi? Gini, menurut saya sih kurang efektif ya, soalnya kita udah dijepret kondisinya, cuma nggak ada efek jerahnya gitu. Jadi posisinya kita juga ya udahlah, sudah berlalu gitu hukumannya. Oke, ada lagi? Menurut saya juga kurang efektif karena sistem tilang elektronik sementara ini masih terbatas menggunakan kamera, jadi yang terlihat hanyalah plat nomor dan juga helm, tidak menyangkut juga seperti surat-surat yang dimiliki oleh pengemudi dan lain-lain. Oke. Ya. Menurut saya kurang efektif karena walaupun dalam tilang elektronik masih ada juga polisi yang tilang langsung dengan cara memfoto pengendara langsung. Oke. Dari Dila sendiri gimana Dil? Menurut saya sih juga kurang efektif, soalnya masih banyak juga orang-orang yang menggunakan knalpot brong gitu ya, terus mungkin gandeng orang gitu ya. Iya. Oke, jadi itulah pendapat dari kami guys.
Oke guys, sekian dari kami dan ini merupakan contoh dari pengemudi yang taat aturan menggunakan helm. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam PKN.